Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa Duta TV? Senang sekali rasanya saya Gusti Muhammad Hermawan dapat menjumpai Anda dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Dan seperti biasa, kita menghadirkan narasumber dari UIN Antasari Banjarmasin yang insya Allah kita akan membahas seputar kajian-kajian Islami. Dan pada kesempatan kali ini, seperti biasa saya Gusti Muhammad Hermawan akan mengajak para pemirsa di rumah untuk belajar bersama-sama, mengaji bersama-sama. Dan pada kesempatan kali ini, tema yang sangat menarik, yakni persahabatan dengan alam. Telah hadir bersama kita, yakni ada Bapak Dr. Haji Sukarni MAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita masih berada di suasana bulan Syawal. Ini kan menuju ke Idul Adha lagi, insya Allah di bulan depan ya Pak ya. Insya Allah. Sekitar 1,5 bulan lagi. Betul betul. Dan pada kesempatan kali ini juga rasanya kalau kita bicara mengenai suasana Idul Fitri, Ramadan dan kemudian juga hal-hal lainnya, memang terasa sekali perbedaan suasana, nuansa, dan lain sebagainya. Padahal di alam yang sama sebenarnya. Dengan kondisi yang kemudian juga kondisi seperti ini, artinya begitu besar makna kita di dalam sebuah kehidupan, terutama dalam pemaknaan alam, di waktu yang betul-betul istimewa. Nah, tema kita hari ini yakni persahabatan dengan alam. Kalau boleh tahu, dan kita ingin dengarkan bersama sebagai pembuka terkait dengan tema yang ingin dibahas hari ini. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa Duta TV yang dirahmati Allah. Tema kita kali ini sebagaimana tema-tema sebelumnya yang saya sampaikan melalui Majelis Sore Duta TV ini adalah bagaimana kita membangun relasi dengan alam semesta yang tujuannya adalah untuk membangun kehidupan lingkungan yang lebih baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa hubungan manusia dengan alam itu terdiri dari berbagai bentuk ya. Ada manusia itu yang melihat alam itu sebagai benda mati, kemudian dia dipersepsi sebagai pelayan manusia. Itulah yang kita sebut dengan antroposentrisme. Jadi manusia menganggap dirinya sebagai sentral dari semuanya, sehingga dia merasa bebas melakukan tindakan apa saja terhadap alam. Dan akhirnya alam itu rusak, parah. Bahkan kemudian alam itu memberikan respon yang sangat berbahaya kepada manusia dalam bentuk berbagai macam bencana, dan itu kita saksikan sekarang ini. Tapi ada juga orang yang melihat bahwa alam itu adalah saudaranya. Nah, inilah yang kita bahas pada sore hari ini dalam tema persahabatan dengan alam ya. Sebenarnya saya terinspirasi mengangkat tema ini dari sebuah buku ya, buku yang ditulis oleh Karen Armstrong, Sacred Nature ya. Alam suci ya, bagaimana kita membangun relasi antara manusia dengan alam, yang ujungnya itu adalah untuk menempatkan alam itu sebagai saudara ya. Jadi kalau Nabi mengatakan manusia dengan seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu bersaudara ya. Nah, sekarang kita kembangkan lagi, seorang manusia dengan alam lingkungannya adalah bersaudara. Apabila saudaranya sakit, maka dia juga mesti merasakan sakitnya juga ya. Jadi kalau dalam hadis itu ijastakal adwu istakal jasadu kulluh. Apabila salah satu bagian dari tubuh itu sakit, maka seluruh tubuh itu akan merasakan sakitnya. Nah, ini kita kembangkan teori ini dalam bentuk persahabatan manusia dengan alam. Artinya apabila alam itu merasa sakit, maka sebenarnya juga dia harus merasa sakit ya. Karena nanti secara faktual alam yang rusak, kerusakannya itu kan akan menimpa kepada manusia. Nah, contoh yang sangat sederhana sekarang misalnya terjadi pemanasan global. Apa yang terjadi dengan pemanasan global ini adalah meningkatnya suhu bumi. Ketika suhu bumi meningkat, maka apa yang terjadi? Iklim, musim itu tidak lagi teratur. Kalau dulu saya masih ingat kalau bulan Ramadan itu mungkin identik dengan musim panen gitu ya. Nah, sekarang ada yang panen, ada yang baru menanam padinya, ada juga yang kekeringan, bahkan banyak juga yang banjir ya. Betul. Di suatu pulau yang sama ada yang kering, ada yang banjir dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahwa persahabatan manusia dengan alam
yang tidak harmonis itu menyebabkan bencana-bencana yang menimpa kita, dan itu sudah kita rasakan di abad ke-21 ini. Nah, oleh karena itulah melalui media ini kita mencoba mengkampanyekan bagaimana kita membangun persahabatan dengan alam. Kira-kira seperti itu pengantar kita pada siang hari ini. Masya Allah, artinya memang kalau kita hidup sebagai makhluk, begitu Pak ya, memposisikan diri sebagai makhluk yang tentunya juga hidup di sebuah alam atau sebuah tempat tertentu, maka tidak menjadi sebuah hal yang sebenarnya harus ada aturan tertulisnya lagi. Ya. Sejauh mana kita sepandai-pandai untuk kemudian juga melakukan perawatan alam itu sendiri dengan sebaik-baiknya. Namun terkadang kondisi seperti ini kita pahami bahwa memahami akan menjaga alam, kemudian juga bersahabat dengan alam, artinya mengenali satu sama lain hingga pada tahapan di mana apa yang menjadi kelebihan dari alam itu sendiri seringkali kemudian dimanfaatkan peruntukannya. Manfaat di sini sendiri kan memang terdapat dua perspektif begitu Pak. Ada yang memang betul-betul dalam pemanfaatan yang secara langsung begitu, lalu kemudian juga dimaknai untuk pemenuhan kebutuhan hidup seperti misalnya pangan dan lain sebagainya. Namun di satu sisi lain kita tahu juga bahwa ada beberapa hal keistimewaan alam yang kemudian juga dimanfaatkan untuk bagian-bagian dalam ranah-ranah yang mungkin sudah tahapannya eksploitasi begitu. Hingga pada tahapan di mana mungkin bagi sebagian ini menguntungkan, tapi bagi sebagian banyaknya lagi ini begitu merugikan, terutama di kawasan sekitar. Hal-hal seperti ini Pak, sejauh mana sebenarnya untuk kita sebagai umat muslim, seorang yang beragama Islam begitu, untuk betul-betul mengamalkan ini, karena banyak dari kita yang memang terpatok atau kemudian juga membatasi diri dalam tahapan ibadah mahdhah begitu, yang tentu mungkin sholat, puasa dan lain sebagainya, dan seringkali melalaikan akan kondisi seperti ini. Jadi yang pertama sebenarnya kita harus membangun mindset ya. Mindset itu cara pandang kita terhadap alam ya. Tadi saya jelaskan misalnya ada orang yang melihat bahwa alam ini secara hierarkis berada di level bawah. Jadi manusia menganggap dirinya sebagai superioritas ya. Dan kemudian dia mengeksploitasi alam. Itu mungkin yang terjadi di berbagai negara selama ini ya. Jadi misalnya hutan ditebang, gunung dikeruk ya, bumi diambil, kemudian gunung-gunung dirobohkan ya. Kemudian minyak biofosil diangkut gitu kan ya, batu bara dikeruk dan sebagainya. Ini kan pada satu sisi memang alam itu diciptakan untuk manusia ya. Artinya tadi kan kita boleh memanfaatkan misalnya atas nama sebagai sumber daya alam yang bernilai ekonomis dalam rangka meningkatkan pendapatan asli negara ya. Lalu kemudian ada tambang dan sebagainya, itu memang benar ya. Nah, tetapi pada sisi lain alam ini juga adalah tempat tinggal kita. Ya. Misalnya gini, bumi itu disebut dengan istilah ibu pertiwi. Nah, ini menunjukkan bahwa yang memangku kita, yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, pada hakikatnya sebenarnya kan bumi. Dan itu bisa kita telusuri ya. Misalnya kalau dalam ilmu biologi, makhluk hidup itu lahir kan dari rahim ibunya ya. Tapi di rahim ibunya itu kan ada indung telur dari rahim ibu, kemudian dibuahi oleh sperma dari bapak ya. Tapi indung telur sperma ini kan dari alam kan, dari makanan yang kita makan. Maka oleh karena itu Tuhan menjelaskan misalnya dalam Al-Quran bahwa manusia itu diciptakan dari tanah. Bukan hanya Nabi Adam yang diciptakan dari tanah, tapi seluruh manusia pada hakikatnya dari tanah. Jadi berarti kan tanah, bumi yang menjadi tempat tinggal kita dan seluruh makhluk yang lain seperti binatang dan tanaman, sungai, laut, gunung dan sebagainya, itu adalah bukan hanya saudara sebenarnya, tapi ibu kita yang melahirkan kita. Nah, ketika kita menganggap alam sebagai ibu kita, bumi sebagai ibu kita, alam sebagai saudara kita, nah dari sinilah nanti akan terbangun cara bersikap, ya, cara berperilaku, tindakan-tindakan yang dalam tanda petik menghormati terhadap alam. Jadi perilaku itu lahir atas mindset yang kemudian juga sudah dibangun. Jadi istilah globalisasi itu sebenarnya bukan hanya dalam pengertian antar manusia pada
semua sudut bumi itu bersaudara. Kalau saya memahami globalisasi itu dalam arti seluruh makhluk Tuhan itu bersaudara. Bukan hanya antar manusia, tapi antara kita dengan buaya, gitu, antara kita dengan ikan, antara kita dengan kucing, antara kita dengan pohon, itu kita bersaudara. Artinya kita boleh memanfaatkan mereka, tapi dengan tanpa menyakiti mereka. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Nah, selama ini yang terjadi kan, kita terus melakukan eksploitasi terhadap alam ini tanpa menghiraukan nasib dari mereka, karena persepsi kita alam ini mati ya. Nah, nanti kita akan coba jelaskan sebenarnya alam ini hidup. Nah, kondisinya seperti itu. Bahkan kita juga pernah mendengar, mungkin para pemirsa juga pernah mendengar begitu ya, bahwa setiap dari makhluk hidup, baik itu bukan hanya manusia ataupun juga binatang, namun juga para tanaman-tanaman ternyata berzikir kepada Allah dan bersalawat. Nah, ini nanti yang akan menjadi bahasan kita. Dan merusak yang kemudian juga ada di lingkungan-lingkungan sekitar ini sendiri, bukan hanya seputar penambangan, Pak ya, tapi juga penyetruman ikan dan lain sebagainya di tengah-tengah masyarakat kita yang mungkin seringkali itu diabaikan, ternyata itu pun juga merusak bagian dari lingkungan. Nah, bicara mengenai kerusakan, pasti akan ada solusi. Namun bukan hanya solusi yang sebenarnya diharapkan, adanya tindakan pencegahan. Nah, pencegahan seperti apa? Atau hal-hal yang kemudian juga dapat menyadarkan kita. Adakah riwayat-riwayat atau kisah-kisah para anbiya atau kemudian juga para sahabat, terutama dalam mencintai akan lingkungan? Kita akan bahas insya Allah di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, majelis kita semua. Seringkali banyak dari sebagian kita kemudian ingin sekali mengusahakan untuk mencintai lingkungan dan lain sebagainya. Di satu sisi yang lain, banyak juga masyarakat yang istilahnya abai atau bahkan lalai dengan kondisi seperti ini. Sehingga bagi yang kemudian sudah semangat untuk mencintai alam dan kemudian juga ingin menggalakkan untuk mengajak masyarakat untuk bersama-sama mencintai alam dan menjaga alam ini sendiri, makin hari makin kurang karena merasa apa yang dilakukan ini tidak sebanding dengan apa yang kemudian tidak dilakukan secara baik-baik oleh bagi sebagian yang lain, begitu Pak. Seringkali saya tidak ingin menyebutnya sebagai hal yang sia-sia karena tidak ada yang sia-sia, tentunya pasti bagi aktivis atau kemudian juga bagi para penggiat lingkungan ini sendiri kan sudah betul-betul mereka kita patut apresiasi begitu atas tindakan-tindakan yang mereka lakukan atas kondisi seperti ini. Namun tidak banyak juga bahkan mendominasi mungkin kalau bisa dibilang, bukan hanya bagi masyarakat yang betul-betul abai, apalagi ditambah dengan hadirnya bisnis-bisnis yang mungkin bentuknya adalah berkaitan dengan sumber daya alam itu sendiri. Sejauh mana sebenarnya yang minoritas ini sendiri, yang kecil ini sendiri porsinya mampu menjadi pionir untuk masyarakat yang pada awalnya mungkin abai dengan kondisi ini. Apakah memang diperlukan orang-orang atau sosok-sosok atau bahkan ilmu-ilmu yang disampaikan dalam pengajian-pengajian itu perlunya disiap dan disisipkan terkait dengan ilmu ini? Jadi dalam Islam itu kan ada doktrin hidup berjamaah, dan ini saya kira sangat positif dalam kaitan responsibilitas atau tanggung jawab bersama terhadap keindahan dan keselamatan alam semesta ini. Rasulullah mengatakan alaikum bil jamaah, kata Rasulullah, hendaklah kamu itu hidup dalam sebuah jamaah. Jamaah itu suatu kelompok, suatu organisasi yang memiliki visi dan misi yang sama. Kalau dalam Islam itu latihan berjamaah itu adalah dalam sholat. Dalam sholat itu ada imam yang melakukan komando yang sama, imam angkat takbir, rukuk dan seterusnya, dan yang di belakangnya namanya makmum mengikuti terhadap imamnya. Nah, itulah juga yang harus kita terapkan dalam kaitan dengan kesadaran bersama terhadap soal-soal lingkungan hidup ya. Nah, oleh karena itu nanti tidak akan terjadi lagi misalnya ada segelintir orang yang peduli terhadap lingkungan, tapi banyak gelintirnya yang lain yang tidak peduli dengan lingkungannya. Kalau di Banjarmasin ini seingat saya, misalnya ada komunitas Melingai namanya, masyarakat peduli sungai. Mereka itu mendatangi sungai-sungai, membersihkan. Nah, tetapi yang membuang sampah dan mengotori sungai mungkin lebih banyak lagi. Betul. Nah, padahal setiap bencana yang menimpa terhadap masyarakat itu tidak akan hanya menimpa orang-orang yang berlaku tidak baik terhadap lingkungan, tapi juga akan menimpa ke seluruh umat manusia. Dalam Al-Quran dikatakan misalnya, wattaqu fitnatal la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Hendaklah kamu takut dengan cobaan, ujian, bencana yang bukan hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim saja, tetapi akan menimpa kepada keseluruhan. Nah, itulah kesadaran global, kesadaran bersama terhadap lingkungan inilah yang harus kita bangun sebenarnya untuk melihat untuk memasuki suatu nuansa persaudaraan yang akrab antara kita dengan alam semesta. Saya kira itu yang menjadi kuncinya Pak. Kalau boleh disampaikan Pak, terutama sebagai kesimpulan dalam kesempatan kali ini, kita sebagai umat muslim tentunya juga mengharapkan dan insya Allah setelah mendengar ini paling tidak ada hal-hal mindset yang mungkin sedikit banyaknya kita lakukan persiapan untuk melakukan perubahan itu sendiri. Hal apa sebenarnya, hal kecil apa yang kemudian bisa kita lakukan untuk bisa memulai dan kemudian juga melakukan perubahan terutama dalam menjalin persahabatan dengan alam? Yang pertama yang harus kita pahami bahwa setiap partikel alam apapun dia ya, yang kecil yang besar ya, lautan, daratan, gunung dan sebagainya, itu adalah tanda keberadaan Allah ya. Dalam Al-Quran disebut dengan ayat ya, ayat-ayat Allah. Jadi artinya kalau itu ayat Allah, milik Allah, tanda keberadaan Allah, maka ketika kita memperbaikinya, sebenarnya kita melakukan hubungan baik dengan Allah. Tapi ketika kita merusaknya, melakukan tindakan yang zalim terhadap alam, sebenarnya juga kita membangun hubungan yang tidak baik dengan Allah. Berarti kita melakukan suatu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah
sebenarnya tindakan persahabatan kita dengan alam itu juga merupakan persahabatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi takarrub kita, pendekatan diri kita kepada Allah bukan hanya dalam bentuk zikir secara langsung kepada Allah, bukan hanya dalam bentuk salat, ya, rukuk dan sujud kepada Allah, tapi dalam rangka membangun keakraban dan memelihara dengan baik alam semesta, itu pun juga merupakan takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu kesimpulan kita ya. Itu yang menjadi kesimpulan kita. Insya Allah bagi kita sebagai umat muslim diberikan kemudahan Pak ya untuk kemudian juga melakukan istilahnya pahala-pahala ekologis itu betul, tadi ya. Yang tentunya juga paling tidak sedekah pohon ya. Dan paling tidak menjaga lingkungan untuk kita agar membuang sampah betul-betul pada tempatnya, tidak kemudian juga dengan mudah atau ringan tangan kita membuang putung rokok, bekas tisu dan lain sebagainya ketika lagi di mobil, pada saat berkendara dan lain sebagainya, karena hal-hal seperti itulah yang kemudian juga hari ini dianggap sebagai sebuah kenormalan yang tidak ada bagi sebagian kita yang berani untuk menegur orang ketika melakukan kesalahan itu, padahal betul-betul itu memang salah begitu Pak ya, yang tentunya juga menjadi bagian dari kita. Setidaknya ketika orang lain melakukan untuk itu, ada pembelajaran untuk kita bahwa tidak sampai melakukan itu. Bukan hanya untuk diri kita, minimal untuk orang yang ada di rumah kita, insya Allah. Amin. Terima kasih Pak Sukarni, terima kasih juga bagi para pemirsa yang di rumah yang sudah menyaksikan program Majelis Sore pada kesempatan kali ini. Semoga tayangan ini bisa menjadi tuntunan dan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.